Pak Irwansyah, untuk perairan atau Laut Sulawesi sendiri ini kalau kita lihat untuk jalur perairan kapal laut seperti itu, apakah sudah ada himbauan dari BMKG untuk tidak melakukan aktivitas yang berlebih di beberapa hari terakhir karena memang curah hujan dan gelombang cukup tinggi gitu, Pak Irwansyah? Baik, terima kasih Pak Ade. Untuk imbauan kami hanya menyampaikan info cuaca Pak. Kalau masalah untuk izin berlayar dan sebagainya itu ada di wewenangnya Syah Bandar. Tetapi sejauh kami pantau sekarang mereka sudah melarang juga Pak. Mana yang tinggi-tinggi apanya, gelombangnya apa, mereka sudah mengimbau supaya jangan ini termasuk pada nelayan. Dan kami hanya mengeluarkan berita-berita info masalah cuaca. Bila ada berita cuaca ekstrim atau gelombang tinggi. Dan memang untuk daerah kita ini memang perlu diwaspadai juga Pak, karena pasang surutnya pun sudah termasuk tinggi juga. Tempo hari atau hari ini itu sampai kadang 2 kali ininya pasang surutnya dari jam 11 nanti itu jam 8 malam sampai 2 kali pasang surutnya terjadi itu di sekitar 1,3 meter, makanya termasuk tinggi juga, itu cukup harus diwaspadai. Demikian Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Irwansyah. Saya ke Pak Rahmat kembali. Pak Rahmat, untuk daerah Maros sendiri, ini kalau kita lihat terjadi hujan misalnya seharian penuh, bahkan bisa sampai malam gitu hujannya lebat. Biasanya ada informasi ada beberapa daerah yang banjir begitu. Nah, adakah saran-saran atau pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh BMKG Maros terkait dengan curah hujan yang cukup tinggi, khususnya di daerah Maros yang memang ada beberapa titik yang gampang sekali ini terjadi genangan atau banjir. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi BMKG itu fokus pada informasi hujan terkini ya, baik di darat maupun di laut, yang dimana Pak Irwan tadi sudah menyampaikan juga kondisi di laut. Sehingga terkait dengan dampak, maka akan ideal dan sebaiknya kita juga berbicara terintegrasi dengan kawan-kawan BPBD, mungkin kawan-kawan dinas atau masyarakat. Nah, tetapi berdasarkan informasi dari BMKG yang sudah kita rilis dalam 2-3 hari ini, memang potensi hujan ekstrimnya sudah kita rasakan. Nah, dampaknya ya yang kita lihat secara real di jalan, memang beberapa titik atau spot-spot itu lingkungan atau kondisi mungkin drainasenya kurang siap menampung jumlah curah hujan yang berlebih. Sehingga genangan-genangan di beberapa titik bisa kita lihat sepanjang poros Maros barangkali yang kita rasakan. Nah, oleh karenanya, karena kondisi 2-3 hari yang kita pakai ini bisa seharian seperti ini dari dini hari sampai bahkan siang atau sore ini masih mendung, bahkan hujan, itu akan bertahan karena memang kondisi ekstrim ini biasanya sepanjang seharian bisa aja bertahan hujannya. Itu yang perlu diwaspadai adalah, ya sekali lagi dipantau saja update informasi kami, sehingga itu membantu bagaimana Bapak Ibu atau masyarakat ini aktivitas di kesehariannya paling tidak apa yang harus disiapkan paling tidak, sehingga tidak mengganggu, bahkan bisa mengurangi dampak yang dirasakan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Saya ke Pak Irwansyah. Pak Irwansyah sendiri dari Stasiun Meteorologi Maritim, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi untuk 17 kabupaten kota yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar? Silakan Pak Irwansyah. Baik, terima kasih Pak Ade. Pemirsa Selebes TV yang berbahagia, untuk informasi dari kami yang telah saya sampaikan di awal tadi, untuk diwaspadai untuk tanggal 23 sampai 25 untuk perairan ini yang daerah Pangkep, Makassar bagian barat, daerah perairan barat Kepulauan Selayar, Teluk Buni bagian selatan, Laut Flores bagian utara dan Laut Flores bagian timur untuk diwaspadai karena ini gelombang akan mencapai 1,25 sampai 2,5. Untuk yang 2,5 sampai 4 meter untuk diwaspadai itu Makassar bagian selatan, itu dekat ke sini, itu perairan Kepulauan Selayar bagian timur, Laut Flores bagian barat,
itu harus diwaspadai. Dan mohon para masyarakat yang menggunakan jasa laut ya untuk mengupdate terus informasi dari BMKG supaya tidak terjebak di tengah laut, supaya kita mengutamakan keselamatan dalam mencari nafkah dan bertransportasi di laut. Saya rasa demikian, Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Irwansyah Nasution, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak yang sudah bergabung bersama kita hari ini, menginformasikan terkait dengan bagaimana kondisi perairan atau laut di sekitar Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih juga ada Bapak Rahmat tadi Prasetya dari BMKG Maros yang sudah menginformasikan terkait dengan cuacanya ya Pak ya, karena memang sekarang masih banyak orang yang masih berani keluar karena kita tahu kondisi lagi pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Banyak yang memaksakan diri untuk mencari nafkah, tapi kalau sudah seperti ini sepertinya harus ditunda dulu gitu ya Pak Rahmat ya, karena ya memang itu kita sadari masyarakat harus juga bergerak ya, yang penting kita tetap protokol kesehatan dan memperhatikan cuaca akan lebih baik lagi nanti. Baik, intinya BMKG selalu menghimbau agar masyarakat tetap waspada untuk beraktivitas di luar rumah gitu ya, dan selalu terus pantau aktivitas cuaca maupun gelombang. Bisa melalui gadget juga gitu ya pemirsa ya, langsung saja cek gitu ya, langsung tulis BMKG, itu ketik BMKG langsung kita tahu informasi hari ini, esok bahkan lusa sudah ada informasinya tuh perakiraannya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Atau boleh langsung kontak Pak Irwan atau saya kita siap jawab. Oke, boleh. Itu Pak Irwan ya. Boleh. Terima kasih Pak Rahmat Prasetya dan Pak Irwansyah hari ini, waktunya luar biasa. Untuk itu saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.